Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Dr. Andus Yusri Bingka selaku Ketua Umum Masjid Nurul Ihsan beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW, yang saya hormati Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Imam kita Datuk Muhammad Nur, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan dilunakkan hati kita, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringan lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu, karena di tahun ke-10 kenabian itu terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan hati Rasulullah, makanya disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang pertama, kesedihan Rasulullah itu wafatnya paman beliau Abu Thalib dalam keadaan musyrik, itu yang membuat Rasulullah sedih. Jasanya banyak terhadap Islam, Bu. Dari kecil Rasulullah di dalam pemeliharaan Abu Thalib, nikah Rasulullah beliau yang sibuk, ditantang orang Quraisy dakwah Islam dia yang pasang badan. Tapi waktu dia sakratul maut itu, Bu, udah diajak oleh Rasulullah, paman ucapkanlah syahadat. Satu kalimat itu aja paman, itu menjadi alasan bagiku untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk dirimu. Datanglah Abu Jahal sama Abu Umayyah, Pak. Jangan kau ucapkan kalimat itu Abu Thalib. Kau ketua suku, kau disegani orang, lebih tua agama kita daripada agama Muhammad ini. Jadi tidak salah Rasulullah mengatakan, Bu, ad-dinu khalili, agamamu tergantung kawanmu. Jadi telitilah dengan siapa kalian berkawan. Orang kan banyak bilang, Bu, kita tidak boleh pilih-pilih kawan, tapi Rasulullah nyuruh, Bu, milih. Kalau kita berkawan sama orang yang rusak, otomatis pasti kita ikut rusak. Paling tidak mengangguk-anggukkan kepala aja kita, Bu, kena juga. Kita cobalah bayangkan sama kakak, disuruhnya kita membayangkan, cobalah kakak pikirkan, kita nggak mikir jadinya. Lainlah sombongnya sekarang Kak, mentang-mentang naik jabatan suaminya, aku sapa, tidak senyum ya. Masa iya? Gara-gara masa iya itu Bu, nggak masak-masak, Bu. Itu si Bu kedua. Dia kan itu aja kalimatnya tuh, Bu. Masa iya ada? Panjang lah tuh, Pak. Itu yang membuat kita habis amalan kita. Karena kalau kita bergunjing itu, Bapak Ibu, apa amalan-amalan kita pindah kepada orang yang kita gunjing. Makanya doa kita tuh tidak dikabulkan oleh Allah, sebab pahala kita tuh udah habis, Pak. Udah habis kita kirim. Makanya banyak orang stres, Bu. Aku udah rajin sholat, hidup sulit juga, karena kita udah menormalkan begunjing itu. Kita anggap begunjing itu sesuatu hal yang wajar. Walaupun pakai Masya Allah, Astagfirullah, bagai aku bukan memburuk-burukkan orang ya Kak, ya ini Allah saksi nih, ujung burukkan orang enggak. Apalah bedanya, ibu ini berkelahi sama suaminya, rumah rapat di sebelah,
Paginya pergilah ibu nih ke rumah tetangganya. Kak, aku yakin pasti kakak dengar aku kelahi sama suami aku semalam. Iya, jangan sampai tahu orang kompleks ini ya kak ya, tahu malu aku nanti. Macam tak percaya aja sama kakak. Kakak mana mau nyampe-nyampaikan tuh. Nah, hafal saya bu. Cara ibu ngomong tuh tahu saya. Kakak menolak, maka kakak kurang-kurang ngumpul-ngumpul tuh, malas nanti cerita-ceritain orang tuh. Makasih banyak lah ya kak ya. Ya, yang ibu sebelah ini pulang, ibu di depannya manggil Des. Nah, kalau ada kesamaan nama itu hanya kebetulan belaka. Asik betul cerita, serius betul tadi itu. Cerita apa? Nggak ada, nggak malas lah aku cerita nanti sampai lah sama kakak. Macam nggak kenal aja sama kakak. Kakak mana lah mau nyampe-nyampe. Jadi cerita lah bu. Nah ibu yang ketiga ini memang nggak ada diceritakannya ke ibu komplek tuh. Dia cerita ke suaminya bu. Disangkanya laki-laki ndak kegunjing bu. Sama pak, nggak ada ndak. Cuman beda gaya aja bu. Kalau perempuan bergunjing makin penting gunjingan itu, makin tidak ada suaranya dan lawan bicara makin paham. Nah, itu yang tidak putus sama kita. Tapi masih makin paham pak. Kalau laki-laki dia agak elegan sedikit. Istri saya cerita dari saya. Cuman bapak-bapak janganlah kesampai ke orang rumah masing-masing. Nah itu namanya bahaya bu. Jadi memang hati-hati loh kawan Pak. Saya selama orang kampanye Pilwako, Pilgub itu asal habis ceramah langsung pulang saya Pak. Karena biasa saya suka tuh habis ceramah nanti dulu ngopi. Sementara di antara kami yang duduk itu kan dukungannya beda-beda Bu. Nah saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Nanti saya nganggukkan kepala kan kena juga saya Pak. Semua pembicaraan diarahkan ke kita. Betul nggak menurut Ustaz? Itu ngangguk saya Bu. Saya kena nggak saya Pak? Nah jadi memang kawan itu pengaruhnya besar Pak. Gara-gara dihasut oleh Abu Jahal nih bu, gengsilah Abu Thalib mengucapkan syahadat. Meninggallah dia dalam keadaan musyrik. Didoakanlah oleh Rasulullah Pak, ya Allah ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam, dia sayang kepada Nabi-Mu, dia rela kelaparan 3 tahun bersamaku. Saat ini dia wafat, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Rasulullah yang berdoa itu doa kekasih Allah. Apa jawaban Allah Pak? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun keluarganya sendiri. Tidak terima Pak. Bagi Allah tidak ada orang dalam loh. Oh keponakannya Nabi segan kita, tidak ada. Jadi jangan memandai-mandai kita Pak. Kalau pakai perasaan kita ya gawat betul Allah nih. Paman Nabi itu tidak mau diterima, parah betul Allah nih. Itu pakai perasaan kita namanya itu Pak. Bagi Allah tidak bersyahadat tidak diterima. Tapi kita Pak pernah aja syahadat sekali, tidak pernah sholat, pasti masuk surga. Tapi tetap ditimbang dulu bu, hukumnya tidak sholat berapa tahun, dipukul, diazab di neraka, tapi pasti nanti dia masuk surga. Karena apa Pak? Supaya selamat itu, apa kata Rasulullah? Pemisah antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi siapapun yang tidak sholat tergolong kafir, tetapi kekafirannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Itu aja bedanya Pak. Dia tetap akan masuk surga, tapi dia tergolong orang kafir, tetap disiksa juga di neraka. Datang orang ngomong bu, kan ada hadisnya tuh Ustaz, kalau kita meninggal disolatkan orang 40 orang, diampuni dosa kita. Betul. Kalau yang kita sholatkan itu orang sholat Pak, kalau enggak Pak. Enak orang kaya bu, dipesankannya ke anaknya, besok kalau papa meninggal cari orang 40 orang, kasih 50 satu orang, suruh sholatkan papa. Enak betul dia modal 2 juta masuk surga Pak. Bapak beliti-leti sholat jamaah, tahajud malam, puasa sunat, dia modal 2 juta masuk surga, tidak mungkin.
Orang mati melahirkan, mati syahid, betul kalau dia sholat ibu nih, bulan enggak. Mati hari Jumat diampuni dosa. Jadi kalau mati bunuh diri Jumat diampuni dosa. Nah, tentu tidak. Jadi ada pertimbangan itu. Nah, itu pukulan terbesar bagi Rasulullah, musibah besar bagi Rasulullah di bulan tahun ke-10 kenabian itu. Belum selesai kesedihan atas wafatnya paman beliau, bulan Ramadan tanggal 11 Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Nah, jadi Bu ya, kenapa Rasulullah itu sangat mencintai Ummul Mukminin Khadijah? Karena hanya beliau yang berbeda sekali memperlakukan Rasulullah. Tidak ada satu riwayat pun Rasulullah bertengkar dengan Ummul Mukminin Khadijah. Ummul Mukminin Khadijah itu punya kebiasaan Bu, kalau Rasulullah pulang, beliau berdiri menyambutnya. Begitulah penghargaannya terhadap suami. Dan cara Ummul Mukminin Khadijah inilah yang dipakai pengusaha-pengusaha. Makanya kalau kita masuk Bank BCA langsung disambut, dibukakan pintu, maka ramai nasabahnya. Orang tidak suka disambut tuh. Masuk dibukakan pintu sampai nanti bapak di teller berdiri langsung teller tuh, oh, selamat pagi bapak, ada yang bisa kami bantu, sampai tidak tidur bapak ini mikirkan kata-kata perempuan ini pak, istri tidak pernah macam itu. Jadi kita harus introspeksi diri juga gitu ibu. Cara Ummul Mukminin Khadijah tuh yang kita sedihkan, akhirnya siapa yang mempraktekkan? Perempuan nakal. Perempuan nakal, dia nulis buku dan bukunya itu bestseller, dibeli oleh perempuan. Salah satu kalimat dalam buku itu apa Pak? Kenapa suami kalian jatuh ke pelukan kami sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Yang pertama, kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang pasti dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya penyambutan. Jauh laki-laki lagi Bu, om sini, om kemana aja, aku kangen lo sama om. Apa nggak habis diaturnya dibuatnya Pak, dia udah tua dipanggil lo om Bu tuh lo langsung muda langsung Pak. Di rumah nggak ada yang menghargai dia seperti itu. Jadi Bu ya, saya waktu ke Tanjung Medan ingat saya, sopir tuh cerita, kadang kita letih di kebun Ustaz, balik ke rumah tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu yang terbayang sama kita perempuan nakal nih Ustaz jadinya. Karena dia yang bisa menghargai kita walaupun mereka melakukan itu untuk uang dan mereka bohong, tapi hati kita senang. Nah, itu. Jadi penghargaan itu kalau diamalkan itu bisa membuat laki-laki jatuh cinta berkali-kali dengan istrinya. Amalan sepele tapi dahsyat dampaknya. Ini pulang suami, HP, sini HP bang, lambat balik, muak nih, cek, ngamuk, dek, ambilkan makan dek, udah masak aku ngambilnya nggak pandai, ya memang kayak aku nama muak, aku nggak mau tengok suami semi itu, pandai ambil sendiri makan, ambil sendiri makan, habis makan tuh pandai nyuci piring bang, nggak pembantu, aku nih macam itu. Ibu ketawa kan ini nyata kan Bu. Kadang ibu-ibu ini jadi kebanggaan sama dia Pak. Suaminya takut sama dia. Aku suaminya pun tidak ada cerita loh Kak. Macam-macam. Aku hobi punggungnya itu. Azab dipukulnya punggung suaminya. Berubah lah Bu. Ibu bilang suami ibu jahat juga. Sementara kita tidak bisa memberikan sesuatu yang membuat dia jatuh cinta. Makanya banyak orang daripada istrinya cantik ya kok bapak itu selingkuh ya. Berarti ada ketidaknyamanan. Walaupun secantik apapun perempuan, tapi tidak menyamankan jiwanya. Cuman ibu-ibu yang udah dengar ceramah saya malam ini jangan ibu amalkan karena terlambat Bu. Kalau ibu amalkan terkejutlah bapak nanti. Tahu besok pulang suami bang, salam cium tangan. Lama bang pulang rindu adek sama bapak, menggigil bapak ini langsung Pak. Ninggalkan mana istri aku nih. Duduk abang di meja bang ya adek ambilkan makan, pingsan bapak tuh. Nggak nyangka dari kenapa kok terjadi ini gitu.
Jadi nggak usah ibu amalkan, tapi adik-adik yang belum menikah, inilah salah satu cara untuk melumpuhkan laki-laki. Dan saya ada murid yang menikah dengan ulama besar di Indonesia, sampai bingung dia itu, Pak, kamu belajar ini dari mana gitu. Betul-betul kunci ya, 3 itu dibuatnya bolak-balik Pekanbaru, dibuatnya Pak sejauh ini ya. Jadi nelfon dia, saya download semua video Ustadz di YouTube tentang rumah tangga Rasulullah, saya amalkan Ustadz, alhamdulillah luar biasa sayangnya sama saya. Aduh, jadi yang belum nikah boleh ini diamalkan, sambut dia, walaupun sakit hati kita sebetulnya, bentuk kau lagi sambut dia lah dalam hati aja, pintu. Nah itu Bu ya, jadi itu satu yang membuat perempuan nakal itu kenapa bisa terpengaruh orang dibuatnya. Nah yang kedua, apa kata perempuan nakal itu? Kami dandan tidak kenal waktu dan tanpa alasan. Nah itu. Kalau ibu-ibu ini kan banyak dicarinya alasan, Bu. Macam mana lah kami mau dandan Ustaz pagi dah sibuk, dan ke dapur. Kalau dicari alasan itu memang dapat, Pak. Dapat, Bu, kalau kita cari alasan. Makanya penyakit yang paling berbahaya itu bukan diabetes, Bu, eksusitis, mencari alasan terhadap sesuatu yang dia tidak mau lakukan. Jadi kalau mereka itu kan dandan terus, Bu. Kapan waktu mereka dandan? Apakah hanya mereka yang melakukan ini? Ternyata di zaman Rasulullah dulu, Pak, kalau suami pulang perang itu tidak ada yang boleh pulang ke rumah langsung, Pak. Mereka harus kumpul dulu di suatu tempat. Terus satu orang ngasih tahu ke istri-istrinya, suami kalian udah pulang, kalian dandan. Jadi satu hari besok tidak ada yang boleh pulang dulu, Pak. Lusa baru boleh masuk rumah. Udah dandan istrinya baru masuk rumah. Sementara mereka dandan terus, udahlah menghargai, kemudian berdandan pulang. Kadang bapak ini ngomong, istri saya kami ini Ustaz, pergi pengajian dandan dia Ustaz, arisan dandan, ke kantor dandan, ngajar dan di rumah Ustaz, tak mandi Ustaz. Apa ndak meloyo hati ini, rambut keriting jahat tuh Ustaz, ndaklah pesisir. Pakai daster robek lah ketiaknya. Daster tuh legend Ustaz, nggak diganti-gantinya. Ibu ketawa karena ini nyata, Bu. Karena yang cerita saya orangnya nyata juga, Pak. Makanya ibu-ibu ini terasa dia langsung aku betul ini sampai. Dibelikan skincare mahal-mahal, perawatan untuk orang aja semua. Coba macam ini ibu di rumah nih, sedang ada cantiknya meleset laki-laki, Bu, apalagi enggak. Nah jadi Bu ya, Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai ayah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga? Kata Rasulullah, Muti'ah. Langsung tersudut hati Fatimah, Pak. Padahal aku anak Rasul, kok enggak aku. Masih hidup Muti'ah ini ayah? Masih, jalanlah kau ke rumahnya. Anak Fatimah kan kembar, Bu, Hasan Husain. Nah hari pertama tuh Hasan yang ikut. Sampai di rumah Muti'ah, assalamualaikum Muti'ah, waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Fatimah, putrinya Rasulullah. Kenapa engkau yang berpayah-payah datang ke sini Fatimah? Kirim saja utusan biar aku yang datang ke tempatmu. Tapi ini aku yang butuh denganmu Muti'ah. Bersama siapa kau datang Fatimah? Bersama anakku Hasan. Maaf Fatimah, aku mesti minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki. Tapi anakku ini masih kecil Muti'ah. Maaf Fatimah, pulanglah dulu. Aku harus izin kepada suamiku. Ngeri enggak, Bu, penghormatannya kepada suaminya. Sempat kawan ibu macam ini, dah ibu cemeh, maka kelebihan lah iman kakak maka mualah kemini. Banyak orang solehah daripada kakak lagi kak. Anak-anak belum datang banyak lah kayak kakak. Itu seminggu itu aja cerita orang di masjid. Mual pun si solehah atau apa. Nah, hafal saya kan Bu, mimik-mimik wajah ibu-ibu itu pun tersalin sama saya. Nah, hafal katam saya kalau soal wajah ibu-ibu nih, Mbak. Kadang saya suka observasi itu, Bu. Saya tengok itu sebelum pengajian itu, Bu ya. Apalah cerita ibu ini. Nah, nampak lah tuh, Pak.
Kadang pakai geng-geng lah ibu-ibu nih bapak. Kata bapak tidak ada lah gengnya di pengajian tuh. Gaya duduknya aja udah nampak tuh bu. Cara masuk pintu masjidnya, kalau geng ibu yang sebelah sini dari sebelah sini masuknya. Kalau geng ibu yang satu lagi dari sini. Nah, nanti duduknya misah-misah tuh pak. Dari mana saya tahu? Misal nanti masuk yang dari sini, ibu yang sebelah sana dicongkel ke mana? Kan nampak di depan nih pak. Saya buat nggak tahu aja bu. Adalah nenek-nenek satu bu, duduk sendirian di depan saya, nggak ada gengnya pak, lupa peka nenek itu. Jadi maka nggak ada yang ngajak dia cerita pak, cuma beruntung. Jadi kadang-kadang kekurangan kita tuh pak menguntungkan kita di sisi Allah. Nah kemudian ya bu ya, pulang Fatimah, besoknya datang lagi, Husain pula minta ikut, tuh berdua-dua jadinya pak. Alhamdulillah Fatimah suamiku sudah mengizinkan Hasan, tapi aku juga sama Husain Muti'ah. Maaf Fatimah, aku harus izin lagi kalau untuk Husain. Pulang bu. Itulah dasarnya penghargaannya terhadap suaminya. Besoknya datang lagi, sudah dipersilahkan masuk. Baru aja Fatimah masuk, duduklah dulu Fatimah. Aku ingin menyiapkan makanan untuk suamiku. Tidak peduli dia bu, walaupun dia anak Rasulullah nih pak, tetap masak dia bu. Ini datang aja pejabat ke rumah nak masak ibu lagi. Pas datang suami pulang, mah makan. Terpaksa makan mie gelas dia bu. Makan mie gelas yang siang pak. Ada ibu apa datang ibu dewan ke rumah, yang nak masak dia bu. Ini ditinggalnya masak dia. Selesai dia masak, ditaruhnya lah cambuk di tempat makan itu. Ditanya oleh Fatimah, aku tidak heran dengan makanan yang kau hidangkan Muti'ah, tetapi kenapa harus ada cambuk di atas meja makan itu? Cambuk ini gunanya Fatimah apabila suamiku tidak suka dengan masakan yang kuhidangkan, karena kesalahanku membumbuinya, aku rela suamiku mencambuk punggungku asalkan dia memaafkan kesalahanku. Nah, tidak ada lawannya. Jadi kalau ibu mau masuk surga, mulai besok setiap habis menghidangkan makan, taruhlah cambuk di atas meja makan. Bapak-bapaknya udah senang dengarnya, kan lah, kena. Jangan melawan sama abang, nggak enak aja masakan boleh dicambuk, bukan itulah pak. Begitulah cintanya sama suaminya. Selesai masak, bukan diacuhkannya Fatimah, maaf Fatimah, suamiku akan pulang, dan dia bu, mandi dia, dan dia menyambut suaminya. Mungkin dikira muslimah sekarang, para sahabat dulu tuh istrinya enggak sama pak. Jadi ini salah satu untuk meminimalisir bu ya. Kenapa Rasulullah sangat terpukul? Karena penghargaan Ummu Khadijah kepada beliau itu teramat tinggi. Jadi di hari terakhir itu bu, pas Rasulullah pulang, Ummu Khadijah mau berdiri, tapi udah tidak sanggup lagi pak. Tidak sanggup lagi bu, udah sakit-sakitan, umur udah 60. Langsung dikejar oleh Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung nangis Ummu Khadijah. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kau menangis karena menyesal bersuamikan aku Khadijah? Dulu kau kaya raya dan terpandang, semenjak kita menikah, hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Tidak ya Rasulullah, aku menangis karena aku tahu perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Kalau aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang lautan untuk berdakwah, gali kuburku, susun tulang belulangku, jadikan jembatanmu. Wah, itu pesannya bu. Ini mau meninggal ibu, ini pesannya aku kalau mati jangan coba abang nikah lagi. Sempat menikah abang gentayangan aku tiap malam tengok, duduk aku di atas lemari ini loncat-loncat aku tuh. Apa ndak tambah sedih Rasulullah? Jadi jangan dikira Rasulullah itu ndak ada rasa sedih, bahagia terus, enggak bu, sama pak. Paman meninggal, 3 bulan paman meninggal, istri meninggal. Jadi Rasulullah itu betul-betul sedih yang teramat dalam, pak. Tapi tidak ada berburuk sangka kepada Allah.
Siapa betul kita nih sampai menganggap udah rajin saya sholat, ujian banyak juga. Rasulullah aja apa kurang solehnya lagi itu Pak, tetap juga diuji oleh Allah, apalagi kita Bu. Tetapi ingat, orang-orang Islam yang tidak berburuk sangka kepada Allah ketika diuji, tidak ada disangkut pautkannya masalah dia rajin sholat duha, rajin sholat witir. Wa misnahum ma'hum rahmatan minna. Berapa kesusahannya akan diganti nanti oleh Allah kalau dia tidak buruk sangka kepada Allah. Orang taat dia ibadah, namanya sahabat Rasulullah yang terakhir mati itu Pak. Dia ini mata buta, tangan puntung, kaki puntung. Tetapi doa yang keluar dari mulutnya apa? Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, ilhamkan ke dalam hatiku untuk bersyukur. Ditanya orang, apa juga yang Bapak syukuri lagi ya? Tangan tidak ada, kaki tidak ada, mata buta. Jawabannya apa Bu? Lisanku yang masih bisa menyebut nama Allah. Itu yang disyukurinya Pak. Itu bedanya orang-orang Islam yang beriman nih Bu. Kalau Islam nih banyak orang bisa Islam, tapi kalau udah beriman tuh Pak, itu langka Pak. Langka orang beriman tuh langka dia Bu. Contohnya Bapak Ibu ya, pegawai yang nyapu di Masjidil Haram itu, yang di Masjid Nabawi, itu gajinya cuma 1 juta sebulan Pak. Bukan besar tuh Pak, 1 juta duit kita. Tapi coba Bapak bujuk dia, mau nggak kerja sama saya gaji 5 juta. Kalau mau dia hebat Bapak. Jawaban mereka apa Bu? Di mana kami bisa sholat dengan pahala ribuan rakaat? Nah, itu yang dikejar mereka tuh Pak. Nggak duit Bu. Bahkan ada pegawai teladan di Masjidil Haram dikasih hadiah uang. Apa katanya Pak? Boleh nggak tukar dengan sholat sunat 2 rakaat di Hijri Ismail? Karena mereka kan nggak boleh sholat di situ Pak. Diajaknya tukar Bu, nggak perlu dia duit. Kalau orang kita, aku kalau nggak jelas angka bang mati lah situ. Kita ini semua patokannya duit Pak. Sholat aja minta duit semuanya. Kenapa rajin tahajud malam? Supaya rezeki murah. Kenapa rajin sholat duha? Supaya banyak rezeki. Pokoknya uang aja Pak. Tujuan ibadah kita tuh udah uang aja. Pengaduan kita ke Allah tuh masalah dunia aja. Nah itu bedanya Pak ya. Makanya Rasulullah menikmati musibah itu Bu. Walaupun Rasulullah sangat terpukul, tetapi di tahun 11 kenabian Allah hiburlah hati Rasulullah dengan Isra dan Mi'raj itu, supaya makin kuat, makin kokoh keyakinan Rasulullah. Kalau bahasa kitanya ini wisata religi. Wisata religi itu Bapak Ibu, kita pergi berwisata untuk menguatkan iman kita sehingga musibah yang kita alami terasa ringan. Itu namanya wisata religi. Saya ingat ada ibu-ibu sosialita dulu di Pekanbaru nih Pak, sering-sering ngeluh Pak, kita capek ngantar anak, suami nggak pernah ngargai kita, belum lagi kita masak, kita nyuci. Coba diingatnya masa emak-emak kita dulu, mau menyetrika aja bakar dulu tempurung. Tak ada yang ngeluh emak-emak waktu itu. Ngantar anak sekolah jalan kaki, sudah tuh ke pasar lagi. Bawa laki bang, kan kibang namanya itu Pak, untuk bawa apa tuh, yang dari bambu. Nanti mau masak ditarik dulu sumbu kompor tuh, nggak ada yang ngeluh satu pun. Masak nasi ditunggu tuh, kalau enggak bergerak dia. Habis nasi barulah sambal, habis sambal barulah sayur. Kompor cuma 1, nggak ada yang ngeluh. Nyetrika tuh Bu, suhunya nggak bisa diatur, maka berjejak-jejak lah celana bapak-bapak zaman dulu tuh Pak, lambang setrika. Sudah tuh nyuci pakai sabun telepon tuh Bu kan, nggak bisa berbusa Pak sabun itu. Rinso masa lalu 1 jam lewat direndam langsung busuk kain. Itu dulu nggak ada yang ngeluh. Sekarang nih Bu ya, coba apa yang dikeluhkan? Masak nasi pakai magicom, nggak perlu ditunggu. Kompor listrik 2 tungku, yang gas ada juga, tinggal celetek itu. Mesin cuci tinggal atur sabun dia yang mencuci. Ini kadang mereka kata papa nggak capek mama di rumah nih, nyuci itu capek tuh Pak.
Kalau bisa mesin cuci itu ngomong, Bu, nggak ada kakak nyuci loh kak, kami yang nyuci tiap hari, kami yang berputar, kami yang mengeringkan, ibu lah yang berjasa, ada aja. Itu Bu, mengeluh-ngeluh ibu-ibu nih Bu, saya bawa ke satu desa yang pemandangannya sama dengan Pekanbaru tahun 80-an, yang mana orang nyuci masih pakai pompa air, gendong anak, kain sebaskom, jalan kaki. Itu saya bilang, ada enggak ibu semenderita mereka? Tapi wajah mereka ceria. Ditanya dia membuat apa, membuat ini berapa, nanti kalau dijual 3.500. 3.500 nyari duit susah. Baru pada nelpon suami, maafkan apa selama ini kami, baru tahu Pak, itu namanya wisata religi Bu. Sehingga musibah kita ringan rasanya. Ini ibu-ibu nih, kami wisata religi di Islamic Center Rockpool Ustaz. Itu tanda hari kiamat tuh Bu. Karena kata Rasulullah Pak, salah satu tanda hari kiamat, masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Itulah bukti kebenaran Nabi itu. Kami sholat di situ, sholat 10 menit, zuhur asar, sisanya berjam-jam foto-foto, bikin video. Betul nggak Bu? Bikin mini vlog. Assalamualaikum guys, kami sedang di Islamic Center Kak Eli, dada-dada Kak, dada-dada Kak Eli ya. Tahu ya Bu, itu nanti taruh video, bikin TikTok. Kakak nanti ke kanan, aku ke kiri ya Kak ya. Ke kanan, kiri. Itu bikin foto bohong macam sedang berdoa, kan enggak ada bahkan. Itu foto bohong rata-rata berdoa. Itu bukan wisata religi Bu. Anggap aja itu menyenangkan hati, itu masuk. Tapi kalau wisata religi itu tidak masuk. Ibu sakit, wisata religi Ibu kemana? Pergi ke rumah sakit, tengok orang yang lebih parah sakitnya daripada Ibu, baru Ibu redam hati Ibu. Ini asal cerita sama orang macam dialah orang paling sakit di atas muka bumi ini, nggak ada lawannya Pak. Pantang ditanya Bu, apa kabar Bu aja? Kalau udah itu tarikan pertamanya Pak, nggak ada gitu. Bayar betul kan, dimakan obat ini pengencing kita. Dimakan pakai obat ini berdebar jantungnya lah. Coba, saya pernah bawa nenek Bu, umurnya sekitar 65. Nenek mau tak wisata religi semua, karena kata anaknya macam dia orang yang paling parah penyakitnya di atas muka bumi ini Ustaz. Sampai di Nusina Bu, ada nenek umur 90 tahun, pinggangnya udah berbaut, wajah ceria. Mana parah daripada nenek. Tidak bisa nenek cerita sakit nenek di sini Nek. Kecil masa sakit nenek, baru terdiam. Kalau tidak itu Bu, pantang ditanya. Kadang sandiwara lah kata anak-anaknya Bu. Kata orang kedai tadi Ustaz sebelum kami datang bagus jalannya. Pas kami datang atau pincang aja Ibu nih Bu. Kenapa mama sakit tadi kaki mama? Semalam sepicing haram mama tidak tidur. Ditanya ke orang di rumah tuh iya tidak tidur mak semalam. Besengkur. Itu yang salah diagnosa dokter dibuatnya Pak. Jujur-jujur aja lah Bu, kalau sakit nih nanti kalau dibilang nggak bisa tidur dibawa ke dokter, dikasihnya melatonin dosis tinggi Pak. Itu tidur betul nggak bangun nanti baru tahu. Saya kalau pengajian orang pensiun Pak, cepat saya balik, bertanding sakit bawa bapak nih Bu. Lama Bang nggak nampak Bang, mana? Balik dari Malaka, check up kemarin, kepala sebelah kanan ini, abang baru sebelah kanan, aku kiri ini Bang, belakang. Banyak lah dia lagi Pak. Daripada saya lah sakit negara dulu saya pulang lagi Pak. Karena tahu Ibu, kita mendengarkan hal-hal negatif itu bisa pindah kepada kita. Contohnya nih Bu ya, kita bisa membuat orang sehat menjadi sakit dengan 3 kali informasi. Misalnya nih Bu, saya pernah praktek, 1 orang nunggu di parkiran, 1 di depan kelas, 1 di dalam kelas. Nanti akan menyebutkan hal yang sama kepada 1 orang. Jadi 1 orang ini datang Pak, sehat walafiat.
Sampai dipakir, pucat muka kau, kalau sakit mending pulang kau lagi daripada nanti pingsan. Kalau enggak, saya ada kok, apa aku sakit. Oh, masalah muka kau pucat, masih santai Pak. Pas dia mau sampai depan kelas, datang depan kelas, sakit kok mungkin lain wajah kau, mending kau pulang lagi. Iya, agak enggak enak badan aku, 2 kali orang tuh. Masuk kelas, pulanglah kau. Parah kau nanti izinkan aku ya. Iya tadi padahal tidak ada apa-apa, tidak enak aja badan aku. Itulah saya menceritakan kenapa COVID itu menyebar waktu itu, sebab informasi itu Pak berkali-kali terus akhirnya setiap kita batuk kita akan mencocokkan Pak. Akhirnya itu kena juga jadinya Bu. Sampai ada bapak, saya yakin dia mati tidak kena COVID, mati kena maki-maki sama istrinya Bu. Dia di karantina di lantai atas Pak. Asal keluar suami masuk, mati orang nanti membuat lama mati lah. Memang karena itu lah bapak itu mati. Mana lah gara-gara COVID tuh Pak. Nah, jadi itu Ibu ya. Kalau ibu mau wisata religi itu untuk menguatkan iman, bukan untuk nyenang-nyenang hati. Kalau nyenang hati, masalah kita habis, nanti akan balik lagi. Dia. Nah, kemudian apa yang pertama kali dilihat Rasulullah Pak, ketika perjalanan darat Isra itu? Nah, jadi Pak ya, sebelum menerima perintah sholat itu, Rasulullah jalan di darat dulu. Nah, jalan di darat inilah untuk bisa menenangkan sholat kita dulu. Pertama, Rasulullah melihat ada orang nanam langsung panen. Satu ditanamnya, banyak panennya. Ditanya oleh Rasulullah, ini gambaran orang apa ini Jibril? Inilah gambaran orang yang suka bersedekah ya Rasulullah. Satu kebaikan yang dia dibuat berkali-kali lipat diganti oleh Allah. Makanya Bapak Ibu tidak akan pernah melihat berpisah ayat ini Bu. Aqimis sholat wa atuz zakah. Itu tidak pernah Pak berpisah. Artinya sholat kita ini bisa tenang kalau kita orangnya rajin sedekah. Kalau tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa dengan sholat itu. Karena kalau orang rajin sedekah itu hatinya lembut. Kita nih Bu ya, merenov rumah habis ratusan juta ikhlas, pergi liburan habis jutaan ikhlas, beli handphone puluhan juta ikhlas, salah masuk kotak infak lama menungnya. Rencana mengisi 5.000 termasuk 50 lama tengok kotaknya. Jadi kalau ada orang habis ngisi kotak infak temenung dia positif salah isi itu lama menungnya Bu. Cobalah ketuk diri kita nih. Banyak kita menghabiskan itu hanya untuk pribadi kita. Makanya sholat kita tuh Bu, tidak ada mendatangkan ketenangan jiwa. Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, sebetulnya ada pemandangan aneh di sana. Apa pemandangan aneh yang jarang diketahui orang? Rumah sakit di sana sepi Pak, tidak ada pasien. Kasihan dokter di Arab dulu. Banyak yang milih resign kalau jadi dokter di Arab Saudi karena tidak ada pasien Pak. Begitu ditanya ke masyarakat di sana, Bu, kalian memang tidak ada yang sakit? Mereka bilang ada, tapi kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kami kalau sakit, sedekah aja kami lebih besar daripada biasanya. Bandingkan di rumah sakit Pekanbaru, rumah sakit Safira dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu. Rumah sakit Awal Bros sudah 4 Pak, baru buka cabang yang di Kulit. Artinya kan banyak peminatnya. Ketuklah diri kita, berarti kita pelit Pak. Itu Bu, berarti kita bakil. Bukan kita tidak ada sedekah, tidak imbang yang kita habiskan dengan yang kita sedekahkan. Ibu mau tahu besarnya sedekah mereka kalau sakit. Ini cerita TKW ya Bu ya. Majikan itu kena penyakit kanker. Dia tugasnya mengatur obat pagi, siang, sore, sama malam. Tetapi majikannya ini heran Pak, kenapa pembantunya ini sering masuk kamar mandi, dan kalau sudah di kamar mandi itu lama. Ditanyalah oleh majikannya, kamu kenapa sering masuk kamar mandi dan kalau sudah di kamar mandi itu lama?
Sebelum berangkat ke sini Nyonya, saya melahirkan anak dan saya sempat menyusuinya beberapa hari. Jadi setiap bayi saya haus di Indonesia, sakit dada saya, membengkak dia, mengeras, menetes airnya. Makanya saya ke kamar mandi, saya perah air susu saya. Itulah alarm gaib yang dikasih Allah kepada ibu yang langsung menyusui bayinya. Kemanapun ibu ini pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul nggak, Bu? Itu alarm dikasih Allah. Cuman semenjak banyak anak-anak yang dikasih susu sapi, dada sapi yang mengeras sekarang, Pak. Terasa sama sapi itu anak-anaknya haus. Ibu lihatlah, kalau pas hari raya Idul Adha kan ramai anak-anak dekat sapi itu karena dia ada hubungan batin, Bu. Inilah bangsa emak aku yang menyusukan aku dari kecil. Saya takut salah ya Pak ya. Saya tanya sama dokter anak di awal brosur, Dok, iya ada perempuan yang tidak keluar air susunya. Kata dokter itu, berarti Ustaz meragukan Allah. Terkejut saya Pak. Allah itu Ustaz kalau sudah ngasih anak pasti sudah disiapkan Allah makanannya. Nah mungkin enggak. Cuman ada yang lambat keluarnya. Ibu-ibu ini tidak sabar, dehidrasi nanti bayi saya dokter. Akhirnya dikasih susu bantu. Itu kami diam aja lagi. Ibu tahu nggak pengaruhnya itu besar antara makanan yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Apa kata Rasulullah? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut. Bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Siapa yang makan daging onta hendaklah beruduk karena onta pendendam, Pak. Bagaimana kalau anak yang dikasih susu sapi dari kecil pindah nggak sifat sapi? Makanya kalau pas kita kasih tahu anak-anak sekarang, Bu, keluar lembu sapinya, Bu. Jangan main HP juga, besok kamu sekolah. Mirip betul macam ngok sapi itu, Pak. Di zaman Rasulullah susu kambing ada, susu sapi ada, susu onta ada. Tapi yang minum siapa? Ibunya, supaya bergizi air susunya. Jadi bukan dikasih ke anak itu. Kalau gitu aman Bu, karena makin tinggi ilmu pengetahuan, terlalu cerdas anak-anak sekarang yang menikah, anak edukasi yang pakai omega 3, DHA, mengandung madu. Di kampung anak-anak makan susu dodotnya teh manis dikasih gula, nasi kasih cabai sambal lado tanah, udah gemuk cerdas lagi Pak. Ini udah pakai omega 3, DHA, madu hitam, udah bisui borol lagi. Nggak bisa tuh jadi patokan. Tapi bukan berarti tidak boleh ya Bu ya, bukan berarti tidak boleh. Yang namanya susu bantu itu kan membantu, bukan 100%. Namanya membantu Pak. Nah kemudian mendengar pembantunya ini ternyata punya anak di Indonesia dan dia menyusukannya, apa kata majikannya nih Bu? Besok saya suruh anak saya cari tiket. Kalau ada kamu pulang ke Indonesia, kamu kontrak sama saya 1 tahun, walaupun kamu baru 1 bulan, saya sedekah gaji kamu 11 bulan. Nah, itu besarnya Pak sedekah mereka. Besoknya pembantunya pulang ke Indonesia, bahagia ketemu anak, suami, bawa duit banyak. Ibu tuh lusanya ke dokter. Apa kata dokter? Kanker ibu 0%. Selesai masalahnya. Jadi jika Bapak Ibu sakit-sakit sekarang, belum tentu itu karena penyakit lagi Pak. Bisa jadi Allah karena sayang sama Bapak Ibu, karena sakit itu kan menggugurkan dosa Pak. Disuruh sedekah nggak mau, akhirnya dikasih Allah lah penyakit. Supaya gugur dosa-dosa kita. Untuk penyembuhannya itu Bu, tidak mungkin Rasulullah bohong, tidak mungkin. Makanya banyak orang rajin sholat tuh hidupnya tuh risau, stres, karena sholat rajin, sedekah nggak mau. Ada seorang perempuan pagi-pagi datang menghadap Rasulullah, tangan kanannya hangus terbakar. Ditanya Rasulullah, kenapa tanganmu? Malam tadi aku bermimpi rasanya kiamat sudah terjadi ya Rasulullah, dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku bertanya kepada ibu, wahai ibu, kenapa kau berada di neraka? Bukankah di dunia kau taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Ibadah taat Pak, suami ridho.
Jawaban ibuku ya Rasulullah, memang ibu di dunia taat beribadah nak, dan ayah kau ridho kepada ibu. Tapi selama di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit pak. Itu bu. Kalau ayah di mana ibu? Ayah kau orang dermawan nak. Dia sekarang sedang di surga membagi-bagikan minum di Telaga Kausar. Karena kami laki-laki ini bu, sepelit-pelit kami laki-laki tahu ibu, bersisa makanan Isra nih bu, nggak ada kami berani bawa pulang bu. Itu sepelit-pelit laki-laki. Kadang buah itu tinggal satu lagi bu, pandang-pandangan kami itu bu, mau diambil itu apa nih. Tapi ibu-ibu bu, ini mohon maaf di bu selesai bu, semua yang tinggal itu selesai. Sedang wirid Yasin bu, masih baru sampai di sini baru kalimatnya innama amruhu idza ra'a. Yang ibu satu ini udah sibuk memasukkan pastel ke dalam tas sampai dikode-kode lah innama amruhu idza ra'a syai'an yaqul, tetap juga di kipasnya pak. Sepelit-pelit kami laki-laki bu, kami tidak berani bu. Tanya sama bapak nih kalau ada yang berani bawa nanti. Tapi kalau ibu-ibu, saya pernah ceramah di suatu daerah, masing-masing ibu-ibu itu udah dapat kue macam ibu nih. Satu kan ada ditaruh di meja saya bu. Karena mungkin saya sedang ceramah makan pak, buah-buahan lengkap lah bu. Saya tinggal duduk lenyap pak, tidak peduli ibu nih. Siapa yang mau saya tuduh pak? Wajah soleha semuanya bu. Makanya laki-laki dibilang lebih dermawan itu memang betul umumnya, walaupun banyak juga ibu-ibu nih yang rajin bersedekah, yang udah rajin ngaji ya bu ya. Cuman itulah kenyataannya. Sepelit-pelit kami laki-laki, kami tidak berani membawa-bawa kue dari masjid pulang. Tapi ibu-ibu pas ada masak gulai kambing bawa tupperware dari rumah. Saya heran Ngapa gulai kambing ini dijaga gitu pak? Saya tanya ke ibu, ngapa dijaga bu? Parah ibu ini Ustaz, bawa tupperware dia dari rumah. Kalau makan sini makan aja lah, jangan bawa tupperware dia untuk suaminya, anaknya, itu yang dipikirkan di rumah. Nah itu bu, begitu aku melihat ayahku di surga sedang membagi-bagikan air, Rasulullah, aku katakan kepada ayahku, sungguh tega engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, kau di sini membagi-bagikan orang minum. Minta aku segelas ayah agar kuberikan kepada ibu. Ayahku menjawab, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong-menolong lagi. Aku tidak peduli ya Rasulullah, aku rampas segelas air di tangan ayahku, aku pergi ke neraka bermaksud untuk memberi ibuku minum, tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Begitu aku bangun hangus ya Rasulullah. Ditaruh Rasulullah tongkat di tangan perempuan ibu. Ya Allah, kalau benar mimpinya, sembuhkanlah tangannya. Sembuh. Nah, itulah akhirnya anak itu bersedekah atas nama ibunya supaya selamat. Saya sangka hal ini tidak ada di dunia sekarang bu. Jadi ada ibu-ibu, dia punya lahan di depan rumahnya itu, kemudian dibuatnya kios dua, satu tukang pangkas, satu tukang jahit. Nah tukang jahitnya saya kenal. Pas saya ke tempat tukang jahit nih pak, saya nengok ada sup yang sudah berbuih, berarti kan udah basi dulu kan. Saya tanya, Pak, mubazir sampai basi, sup tidak bapak makan. Itulah kelakuan Bu Ajah yang punya kedai ini. Asal udah basi makanan baru dibungkusnya untuk saya. Saya terima aja Ustaz, karena saya nyewa sini. Rupanya memang ada Bu, yang pelit, yang macam itu tuh memang ada. Jadi sedekah kalau kita sakit tuh memang besar pak. Kalau ibu sedekah 5.000 itu selemo yang sembuh. Sakit kepala sebelah bersih-bersih. Ini udahlah nyumbang 5.000 pak. Disitulah semua minta rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, minta diberikan kesehatan, anak keturunan yang soleh dan soleha. Mana bisa 5.000 pak? Besar bu, baru bisa. Jadi pak ya. Saya ada ketemu ibu-ibu yang mau dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Saya tanya ke dokter sebelum masuk ke ruangan ibu dulu, dok, kalau ibu ini dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta kira-kira habis berapa? Kata dokter 1,3 miliar. Saya masuk ke ruangan ibu tuh bu ya, dari tas yang dipakai dia, saya yakin ibu ini sangat kaya pak.
Dia pakai Louis Vuitton. Itu yang 17 juta loh Bu, itu original. Dia menandakan ibu-ibu ini pakai tas original Pak. Kalau berfoto diarahkannya ke kamera, itu berarti original. Kalau di samping semi premium. Kalau Kak bentar Kak, aku naruh tas dulu, berarti KW. Itu aja nandaannya. Pokok kalau udah gini dia berarti original. Sepatu suaminya Bu, mereknya John Lock. John Lock itu 12.800.000 Pak. Berarti ini orang kaya Bu. Jadi saya cerita-cerita dulu. Jadi di rumah sakit itu Bapak Ibu, fungsi kami ini apa Pak? Untuk penyakit EII namanya, emotional induced illness. Orang yang merasa sakit tapi dicek dia tidak sakit, tapi dia merasa sakit. Nah, itu berarti psikosomatik tuh Bu. Berarti ada masalah di jiwanya. Ibu punya orang tua, kata saya. Masih Ustadz, emak saya sering mengunjungi emak enggak? Jangan Ustadz, itu sumber penyakit jiwa. Menyiksa orang tua dengan kerinduan. Ibu ada enggak ngasih uang ke orang tua Ibu? Oh mama itu dia dapat pensiun dari almarhum papa Ustadz. Nah, dua kena. Orang tua nih, walaupun lebih banyak dia ngasih cucu daripada anaknya ngasih dia, tapi dikasih anak tuh bangga enggak Bu? Saya tengok orang-orang mudik ke Bukit Tinggi, dari Pekanbaru dia cuma bawa kue kingguan sekaleng. Kue kingguan inilah diceritakan emaknya di kampung ke tetangga. Padahal dia pulang dari Bukit Tinggi, beras emaknya dibawanya 20 kilo. Manggis, durian, kelapa penuh ada itu Pak. Tapi emaknya senang. Biar dia banyak habis, tapi kue yang dikasih anak itu yang tersudut sama dia. Ini mengunjungi emak enggak? Kita ini aneh Bu, kalau mengunjungi kawan reuni semangat semuanya Pak. Emaknya enggak terkunjungi sama dia. Itu banyak orang kena penyakit itu sekarang. Orang lain diajaknya ngomong, emaknya duduk di depan enggak ada pernah diajaknya ngomong. Nah, itu sumber penyakit sekarang ini. Jadi 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, emotional induced illness. Dia tidak sakit tapi merasa sakit. Ibu punya saudara kandung, kata saya, punya Ustaz. Sering Ibu bantu atau tidak? Pandai-pandai mereka lah Ustaz. Itu tambah kena lagi. Karena sedekah yang paling afdol adalah kepada saudara kandung. Ibu tahu enggak kenapa orang Indonesia ini banyak sakit? Dia kalau duit dia sibuk soleh sendiri. Saya pernah negur suami istri yang mau naik haji furoda, habis sampai 1 M loh Pak, kalau untuk dapat kuota instan tuh. Dia udah haji, saya bilang, Bapak pinjamkan ya ke tukang cilok, lontong 2 juta, berkah hidup Bapak. Kalau Bapak habiskan uang 1 miliar untuk ibadah soleh untuk Bapak sendiri Pak, tidak ada manfaatnya untuk orang. Sementara yang minjam-minjamkan ke tukang cilok itu Bang 47. Bang 47 itu pinjam 4 bayar 7 Pak. Yang rentenir putar-putar tuh. Kalau BNI kan 46, dia 47 tuh Pak. Orang baru buka warung dia udah nunggu pakai kertas itu. Jadi orang banyak suka soleh sendiri. Orang Indonesia ini soleh sendiri. Maka dokter-dokter di Arab Saudi itu Bu, senang nih orang Indonesia banyak penyakitnya Pak. Jadi guna ilmunya jadinya. Karena kalau orang sana tidak ada ke rumah sakit. Jadi sedekah yang paling afdol itu Pak kepada saudara kandung. Ibu heran kenapa orang Cina kaya-kaya. Hanya orang Cina yang mengamalkan hadis Rasulullah ini Pak. Orang Cina itu menolong kerabat itu di atas segala-galanya Pak. Makanya ada adiknya tamat SMP dijadikannya bos atau pekerjaan orang-orang pandai. Pokoknya adiknya di tempat yang bagus. Orang Cina dia 3 kali nolong saudaranya baru dilepas. Bang, aku butuh duit untuk buka lahan sawit. Berapa miliar kau butuh? Sekian miliar, kasih. Gagal, datang lagi. Aku mau buka sarang burung walet, mau bangun ruko, kasih lagi. Gagal lagi, datang lagi yang ketiga. Aku mau buka kedai kopi aja. Udah ditolong yang ketiga nih baru dilepas. Tapi rata-rata ditolong pertama aja udah jadi mereka. Kalau orang kita buka, ada duit kakak 40 juta kak, untuk apa sama kau? Mau buka laundry kak? Duduk kau dulu. Kau waktu berduit sok gaya.
Udah berapa kali kakak nasihati, kok nggak pernah ceramah yang dapat Pak. Sudah ceramah panjang-panjang, kalau sekarang kakak nggak ada duitnya, ini 50 ganti Gojek kau tadi kemari. Apa nggak payah hidup kita iri nengok orang Cina nih kaya-kaya, orang dia bebas saja, mau buka apa aja boleh, mereka kan beri. Bapak tahu nggak kenapa narkoba itu susah dihapus? Orang narkoba itu paling rajin sedekah Pak. Nah itu yang susah dilawan tuh. Mereka pemberi Pak, sekali ngasih itu besar-besar Pak. Apa enggak terapa orang dibuatnya Pak? Nah, sementara orang muslim sendiri berat untuk melakukan hal seperti yang mereka lakukan. Saya ini kan di santri lapas kelas 2A Pak. Masjid kecil Bu. Ibu tahu sekali sumbangan untuk sekali Jumat itu 7 juta Pak. Sama dengan Masjid Agung An-Nur. Nah, padahal orangnya sedikit cuma Pak. Jadi dalam hati saya pantas susah untuk diberantas. Mereka ngeri Pak. Mendatangkan Ustadz Das'an Ratib, bisa nggak Ustadz? Kami ada 50 juta. Macam itu Pak. Waduh, memang susah. Dia ngasih itu kuat. Mau diapakan lagi macam mana nih Ustaz? Kami duit macam-macam ini pokoknya jangan pernah tinggalkan sholat. Itu aja ilmu saya lagi Pak. Pokoknya jangan tinggalkan sholat. Mana tahu dengan itu nanti terlunak hati mereka mulai meninggalkannya. Tapi kalau soal pemberinya dahsyat, pemberi mereka dahsyat. Bapak Ibu pernah tahu nggak kejadian di Pekanbaru? Bandar narkoba membangun pesantren di lingkungan. Dibangunnya pesantren Bu. Walaupun dia jahat Pak, dibangunnya pesantren, tapi Ibu tahu nggak pertolongan Allah sama dia? Digerebek Bu sama polisi, bisa polisi lupa wajahnya Pak. Itu Pak, tapi ini jangan Bapak amalkan ya Pak ya. Padahal dia yang nyambut di depan Pak, bisa lupa wajahnya Bu. Sampai hari ini Haji Haris itu nggak pernah ditemukan. Karena dia rajin sedekah itu masih diselamatkan oleh Allah. Orang yang pemberi sama orang tua Bu, kalau ingat Bapak Ibu, ada perampok terkenal di Jakarta namanya Udin Kabau Pak. Itu tidak pernah tertangkap sama polisi Bu. Jadi pas dia udah tobat diwawancara, Bapak punya ajian sirap ya, bisa ngilang-ngilang gitu. Mana ada saya pernah nuntut ilmu. Cuman sejahat-jahatnya saya paling berbakti sama orang tua. Nah itu Pak. Jadi ibu ini udahlah ke orang tua nggak dekat, ke adik-adik nggak dekat. Baru saya tanya penghasilan bapak sama ibu kira-kira berapa satu bulan? Rupanya dahsyat penghasilan ibu. Nggak pernah ngasih orang tua, nggak pernah membantu saudara. Baru saya buka sama ibu. Saya tadi udah berbincang sama dokter Bu. Kalau ibu jadi dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta, habis harta ibu 1,3 M dan saya yakin ibu akan bayar. Tapi kalau ibu yakin dengan sedekah bisa menyembuhkan penyakit, ambil duit ibu 100 juta aja, kasih mak ibu, kasih saudara kandung ibu, santuni fakir miskin anak yatim dekat rumah ibu. Ibu lihatlah keajaibannya. Mendengar 100 juta ngamuk ibu tuh saya. Bertarik juga menurut Ustaz rupanya. Saya pula dibilang-bilang nggak bisa sedekah. Pandai saya sedekah, saya ini udah ajak. Saya diam aja Bu. Sebab apa? Nasihat itu seperti obat luka mengenai kulit pedih Bu. Cuman adab menasihati tidak boleh di depan orang ramai. Jadi kalau Bapak di grup WA menasihati orang, itu namanya mempermalukan orang Pak. Itu bedanya nasihat ya Bu ya, sama mempermalukan orang. Kan sering orang di grup, aku kan cuma menasihati. Kalau di depan orang itu namanya mempermalukan Pak. Jadi walaupun dimaki-makinya saya santai. Cuman kami yang ada di ruang itu, suaminya, ibu itu saya biarkan dia ngamuk memaki saya. Sampai yang pilihan terburuk Bu ya, diludahinya pun muka saya terima. Karena dia nggak tahu ilmu itu. Orang nggak tahu, wajar aja ngamuk ke kita Pak kan. Tapi saya tidak ada beban Bu, kecuali saya bilang ambil duit ibu 100 juta titip ke saya, itu baru salah. Kata Bapak jujurlah kami Ustaz-Ustaz nih Bu. Duit ini kalau sedikit ya haram Pak, kalau banyak harum ya Pak, bayar. Kalau itu ya nolak, kalau udah banyak mana nolak.
Saya kasihan karena jemaah umroh ini Bu sering kena olah sama ustadz-ustadz pembimbingnya Pak. Di katalog pesawatnya yang bagus, sudah itu nanti rupanya pas hari keberangkatan pesawatnya yang murah Pak. Bagaimana nih Ustadz? Qadarullah Bapak Ibu. Dalam kita beribadah tentu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Hotel kita dekat dari masjid Bapak Ibu. Begitu keluar hotel sampai kita masjid. Sampai situ 2 kilo banyak. Macam mana nih Ustaz? Inilah cara Allah menghapus dosa kita dengan satu langkah, menaikkan derajat. Entah kalau duit ini entah. Jadi saya tidak ada beban Pak. Saya kan tidak ada bilang titip ke saya, tidak ada. Akhirnya suaminya yang membela. Saya setuju Ustaz. Itu mungkin kami yang kurang. Kami memang rajin bersedekah Ustaz, tapi memang betul tidak seimbang. Untuk beli knalpot mobil anak saya aja bisa saya ikhlas 15 juta. Saya tidak pernah sedekah sebesar itu. Pelek mobil anak saya aja berapa? Betul Ustaz. Saya kikir. Istri saya kikir. Untuk jalan-jalan kami bisa keluar negeri sekian ratus juta. Masjid kami dekat rumah nyumbang saya paling 1 juta. Dah sadar ya Bu. Pulang 5 hari kemudian ibu tuh nelfon saya. Ustaz, saya minta maaf, saya udah kasar sama Ustaz. Biasa tuh Bu. Apa yang ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah Ustaz, udah enak jantung saya. Saya nggak jadi ke rumah sakit jantung harapan kita. Rupanya apa yang dilakukan ya Pak? Begitu pulang dari rumah sakit, besoknya ngantri dia di bank, diambilnya justru uang 130 juta. Padahal kan saya suruh 100 Bu. Yang 30 juta dikasihnya ke emaknya. Emak mana yang tidak bangga Bu? Tidak pernah dikasih anak, atau dikasih 30 juta. Duit itu ditaruhnya di atas kepala Pak. Ya Allah, ampuni dosa anak aku ya Allah. Angkat penyakitnya, langsung ringan jantung saya Ustaz. Lepas sumbatnya rasanya. Apa nggak dikabulkan doa ibu ini Bu? 30 juta Bu, sesuai jumlahnya. Siapa yang nggak ikhlas berdoa 30 juta Pak? Jadi memang besar ya Bu. Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa lengang rumah sakit kalau tahu jamaah begini Pak. Sedangkan kepala rumah sakit aja Bu, sampaikanlah ini ke jamaah Ustaz. Berat juga tanggungan BPJS kami ini. Karena kalau tagihan 3 miliar, yang dibayarkan 1,5 Ustaz. Jadi kami harus pinjam pihak ketiga untuk bayar gaji dia. Suruhlah orang-orang ini bersedekah Ustaz. Mereka kalau untuk sakit rela jual mobil. Sampai gitu Pak. Udah diakui orang Bu, pengobatan dengan cara seperti ini itu udah diakui. Bapak Ibu yang sakit-sakit sekarang ini nyumbanglah ke masjidnya banyak-banyak. Ada yang nyumbang banyak-banyak, cuman tidaklah ikhlas kadang Pak. Didengar-dengarnya dari rumah Bu, ada enggak diumumkan mama tadi nyumbang? Itu gimana pula mau datang kesehatan itu Bu? Pantang dipuji orang, Ibu, saya kan tadi terakhir keluar dari masjid, terus nggak sengaja dengar pengurus cerita-cerita tentang ibu. Cerita tentang saya, cerita apa? Masya Allah, tabarakallah, banyak ibu rupanya sedekah di masjid Bu ya. Itu cerita pengurus. Ya aduh, gak enak hati ibu jadinya. Padahal ibu ikhlas loh tuh nyumbang segitu tuh. Apa-apa aja cerita bapak-bapak tuh tadi. Ngalah boleh. Kata bapak-bapak tuh ibu gak pernah hitung-hitungan kalau nyumbang ibu. Ikhlas. Banyak pokoknya apa AC, mau karpet, mau pembangunan. Kok bisa sampai ceritanya sampai ke sana ya. Jadi gak enak juga ibu nih kalau ketemu pengurus. Waktu bapak-bapak tuh cerita ramai orang. Ramai Bu. Mik masjid aja di luarnya lupa dimatikan. Dengar orang semua. Jadi percuma juga Pak. Ada bapak-bapak dermawan dia di masjid Bu, rajin nyumbang, tapi macam dia punya masjid itu ada juga Pak. Jadi susah Bu. Ada yang suka besar nyumbang tapi payah mengikhlaskannya tuh. Jadi ini yang harus dirubah tuh Pak. Makanya Masjid Jogokarian di Jogja itu mereka tidak ada menulis nama donatur. Dibuat kota infak, mulut kota infak kami cukup besar untuk memasukkan duit berapa saja. Jadi tidak ada donatur Bu. Diajarnya jamaah itu untuk betul-betul nyumbang karena Allah.
Kalau kita kan Bu, macam bulan puasa acara hati ke hati itu macam kena todong kadang-kadang orang Pak. Bagaimana Pak, Bapak orang Pertamina, berapa Bapak nyumbang? Kita sebutlah kadang angka yang enggak Bu. Oke, saya 5, rencana 500.000, datang Bapak 5 juta, alhamdulillah. Dari Pak Tejo, temen Pak Tejo tuh Pak. Awak 500 nyumbang, bilang 5 juta. Habis nak tolong orang rasanya. Nah, kemudian ada lagi faktornya gini, jamaah udah banyak nyumbang, duitnya terkumpul di masjid, tidak disalurkan. Jadi tidak ada efek ke jamaah tuh Pak. Uang anak yatim kadang sampai ratusan juta Pak. Apa efeknya ke orang nyumbang? Uangnya terbenam dalam uang masjid sampai ratusan juta, tidak ada guna Pak. Apa efek orang nyumbang? Makanya dicabut Allah keberkahan tuh. Ada Masjid Nurul Yakin di Pekanbaru nih, pas saya bilang itu langsung tersentak ketua masjidnya Pak, langsung duduk di sekretariat. Jadi gitu ya Ustaz ya. Anak yatim ini macam anak kandung kita Pak, dia butuh belanja setiap hari kata saya. Dia butuh beli baju sekolah, ada yang sekolah swasta butuh dia bayar, beli buku. Bukan pas ada acara maulid kasih sikit, mau masuk Ramadan kasih sikit. Kalau enggak santuni mamanya kata saya. Caranya Ustaz nikahi, enggak berani saya Ustaz. Aku enggak mau nikahi santuni anaknya. Akhirnya dibentuklah kepengurusan, mendata seluruh anak yatim, biaya sekolahnya ditanggung sama masjid Pak. Baru berkah masjid itu. Baru banyak berdatangan begitu Pak. Ini disimpan terus Bu, keluar sedikit, simpan banyak, keluar sedikit. Apa yang dapat semua nyumbang? Tidak ada efeknya, tidak ada efeknya. Masjid Jogokarian itu Bu, setiap Jumat pengumumannya apa Bu? Saldo masjid kita 0 rupiah. Pokok pakai terus. Apakah makin berkurang duitnya? Malah bangun hotel Masjid Jogokarian itu, makan setiap hari. Sampai jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Di parkirannya tahu Ibu tulisannya apa? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti dengan merek yang serupa. Kenapa bisa sebanyak itu Bu? Di datanya orang sekarang udah sampai 5 kilo dari Masjid Jogokarian. Saking banyaknya duitnya Bu. Anak Bapak berapa orang? 5 orang. Penghasilan Bapak berapa? Sekian. Yang tidak Bapak sanggupi, masjid yang nanggung, tapi Bapak mau tidak ke masjid? Itu yang buat ramai itu Pak. Tentu mau orang Pak, hidupnya ditanggung sama masjid, duitnya banyak. Sementara pengurus masjid kita tulisan di parkirnya apa Bu? Tolong kunci ganda kendaraan Anda. Karena kalau hilang bukan tanggung jawab pengurus. Apa tidak menggigil kita sembahyang dibuatnya Pak? Kadang terpaksa ngarah ke sendal, mata kita di pintu tuh Pak. Takut jadinya Pak. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dermawan seperti ini, makanya kenapa perjalanan darat dulu baru menjemput sholat. Ini dulu dibereskan, naik ke langit dikasih perintah sholat, itu yang menghilangkan kesedihan Rasulullah. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya, kalau kita ingin sholat tenang, ini mesti dibereskan. Rajin-rajinlah sedekah. Bila ada Bapak Ibu yang punya penyakit malam ini, niatkanlah ke masjid ini untuk penyembuhan penyakit. Dan jangan cerita ke orang. Ini walaupun nyumbang pakai hamba Allah Pak hari semua, Bu aja ada masalah sama pengurus. Enggak. Kenapa gitu? Udah 3 bulan ini enggak ada nama Bu aja di papan donatur tuh. Kau tengok yang hamba Allah 3 juta itu siapa Bu bilang? Aku malas nulis nama itu akan tersebut jadinya. Itu bayarnya Pak. Baik Bapak Ibu, udah 1 jam 5 menit kita bersama. Karena secara psikologi kemampuan kita mendengar itu hanya 1 jam. Jadi kalau lebih dia ngambang gitu jadinya. Lebih kurang saya mohon maaf, tidak ada maksud saya menyinggung Bapak Ibu semua karena tidak ada informasi yang mengatakan tolonglah sampaikan ini, sama sekali tidak ada. Itu hal yang umum terjadi. Tapi kalau tersinggung, alhamdulillah, mudah-mudahan berubah. Itu Pak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وابصرنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انقلنا من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.